kafir selalu saja merencanakan sesuatu untuk melawan umat Muslim. Dan jika Anda lihat, Arab Spring juga merupakan konspirasi orang-orang kafir melawan Muslim, dan itu pun berhasil. Kita lihat banyak negara Islam yang akhirnya hancur. Mesir, Suriah, Yordania, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya datang ketika kita di setiap level, baik itu level pemerintahan, level militer, maupun level swasta, membersihkan diri dari syirik dan segala bentuknya. Ketika kita menghilangkan syirik dari semua tempat, barulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, dan saat itulah kita bisa membuat kapal-kapal perang yang begitu kuat sehingga para insinyur militer Amerika pun sampai terheran-heran. Jadi, semua itu hanya akan terjadi jika kita benar-benar menjaga diri dari syirik dan segala macam bentuknya. Sekarang saya akan membahas tentang mimpi-mimpi yang saya alami. Jadi apa sebenarnya itu? Artinya, ada beberapa orang yang berkata bahwa mimpi-mimpi ini sebenarnya saya buat-buat sendiri. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah hasil dari Ruby Yahudi yang telah menerbitkan orang seperti saya. Jadi, saya ingin sedikit membahas tentang hal itu juga. Jika Anda lihat sejarah selama 1400 tahun terakhir, pernahkah ada seorang muslim yang muncul dan membagikan mimpi-mimpinya, lalu menjadi begitu terkenal sampai-sampai identitasnya dikenal sebagai orang yang berbagi mimpi? Biasanya, apa identitas orang seperti itu? Jika Anda lihat, misalnya ada seorang politisi, kita akan katakan dia itu politisi. Ada atlet, ada seniman, ada yang aktor, ada yang lain lagi, ada yang ilmuwan, ada yang dokter. Artinya, identitas mereka adalah sebagai dokter, ilmuwan, atau aktor. Nah, lalu identitas saya itu apa? Sekarang, alhamdulillah, mimpi-mimpi saya sudah cukup tersebar luas. Jadi, jika Anda tunjukkan foto saya kepada seseorang, jika dia pernah melihatnya, dia akan berkata, "Oh, ini orang yang suka membagikan mimpi, dia memang suka berbagi mimpi." Bahkan jika Anda pergi ke Amerika, Inggris, bahkan sampai ke Ekuador pun, mereka juga tahu bahwa orang ini memang suka berbagi mimpi. Artinya, dalam sejarah 14 abad, Anda tidak akan menemukan satu orang pun yang identitasnya dikenal karena dia suka berbagi mimpi. Bahkan kalau saya mundur lebih jauh lagi, dalam sejarah umat manusia, Anda tidak akan menemukan contoh seperti itu, bahwa ada satu orang di dunia ini sebelumnya yang identitasnya di seluruh dunia dikenal karena dia mendapat mimpi. Artinya, Anda tidak akan menemukan siapapun seperti itu. Sekarang, jika Anda lihat, orang-orang kafir selalu saja merencanakan sesuatu untuk melawan umat Muslim. Dan jika Anda lihat, Arab Spring juga merupakan konspirasi orang-orang kafir melawan Muslim, dan itu pun berhasil. Kita lihat banyak negara Islam yang akhirnya hancur. Mesir, Suriah, Yordania, dan entah berapa banyak negara Islam yang terkena dampaknya. Jadi, orang-orang kafir itu membuat rencana, menjalankan tipu daya, dan mereka berhasil, sehingga negara-negara Muslim pun hancur. Bahkan jika Anda lihat, untuk memecah Pakistan pun mereka sudah melakukan banyak tipu daya. Bahkan untuk memecah belah Syiah dan Sunni di Pakistan, mereka juga sudah melakukan banyak tipu daya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak pernah berhasil. Maksud saya, mereka punya think tank atau para pemikir terbaik yang sangat cerdas, dan tugas mereka memang mencari cara agar bisa merugikan umat Muslim. Tapi bahkan para pemikir itu pun tidak pernah terpikir ide ini. Ide tentang mimpi ini, bahwa mereka memilih satu orang lalu membuat mimpi palsu dan menyuruhnya membagikan mimpi itu. Bukan hanya orang kafir, bahkan setan pun tidak terpikir ide seperti itu untuk memberitahu seseorang agar membuat mimpi lalu membagikannya. Kalau setan bekerja, dia tidak akan mendatangi satu orang saja. Dia akan mendatangi semua orang, seperti dia memboda semua orang untuk berbuat dosa. Jadi, jika dia memang ingin menunjukkan mimpi, dia akan menunjukkan ke semua orang, bukan hanya kepada satu orang saja. Intinya, jika Anda lihat saya bahkan tidak terlalu pandai berbicara. Jika Anda lihat pidato pertama saya, itu benar-benar sangat buruk.
yang kedua sedikit lebih baik. Hari ini, saya juga tidak tahu bagaimana hasilnya. Jadi, Anda pasti bisa menilai sendiri bahwa saya tidak sepintar itu, saya tidak cukup cerdas untuk membuat mimpi-mimpi ini sendiri lalu memedikannya kepada orang lain. Jika Anda lihat sejarah manusia, sudah banyak orang cerdas seperti Einstein dan entah siapa lagi, apakah mereka pernah memikirkan hal seperti ini? Tidak ada seorang pun yang memikirkan ide seperti ini. Hanya saya yang mendapat ide ini? Sebenarnya, ide ini hanya bisa datang dari Allah Rabbul Alamin. Tidak mungkin ide ini berasal dari siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kali ada sesuatu yang benar-benar unik terjadi, itu pasti dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang lain yang bisa melakukannya. Jadi, mimpi-mimpi ini juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti saya akan ceritakan kepada Anda apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada saya melalui mimpi-mimpi ini. Sekarang, ada orang yang berkata bahwa saya diterbitkan oleh orang Yahudi. Saya ingin katakan, orang Yahudi tidak sebodoh itu untuk merekrut orang seperti saya, yang bahkan tidak bisa berbicara dengan baik, yang tidak punya kecerdasan luar biasa, yang tidak punya ilmu agama maupun dunia. Jika orang kafir ingin merekrut seseorang, mereka pasti memilih orang yang sangat cerdas, yang punya ilmu agama dan dunia, supaya dia bisa membalas argumen lawan. Mereka tidak akan merekrut orang seperti saya. Jika Anda lihat, Awais Nasir juga mengunggah video wawancara lama saya, di mana saya benar-benar tidak bisa berbicara. Kadang saya juga agak kesal, kenapa dia tidak mengedit videonya. Entah kenapa begitu. Jadi, Anda bisa bayangkan sendiri, apakah orang kafir akan merekrut orang seperti saya untuk menjalankan rencana mereka? Jika mereka merekrut saya, rencana mereka pasti gagal 100%. Bahkan saya sendiri yang akan membongkar rencana itu, dan mereka juga akan terbongkar. Jadi, jangan khawatir, orang kafir tidak akan pernah merekrut orang seperti saya, dan memang tidak akan pernah. Hanya Allah Rabbul Alamin yang bisa melakukan hal seperti ini, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, jika Dia sudah menunjukkan mimpi-mimpi itu kepada saya, Dia juga pasti akan mengajarkan saya untuk berbicara, dan akan membuat saya melakukan tugas-tugas lainnya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perlu berkata, kun fayakun, maka jadilah, dan pasti akan terjadi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, jadilah, lalu tidak terjadi. Sekarang, jika Anda lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sedang membuat saya sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Pidato pertama saya memang tidak bagus, yang kedua sedikit lebih baik, dan sekarang Anda yang akan menilai bagaimana pidato ketiga saya. Jika ini lebih baik dari sebelumnya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajari saya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat rencana seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkata kepada saya bertahun-tahun yang lalu, Kasim, aku akan membuat rencana untukmu. Apa rencana itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahuinya, tapi yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perencana. Sekarang saya akan menceritakan tentang mimpi-mimpi saya yang dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terbukti benar, khususnya tentang Imran Khan. Ketika Imran Khan, sekitar bulan Juni 2018, pergi ke sebuah makam dan bersujud di kuburan, setelah itu saya bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Kasim, Imran Khan telah melakukan syirik akbar dengan bersujud di kuburan. Maka sekarang, aku tidak akan menolong Imran Khan sampai dia benar-benar bertaubat, dan bertaubat itu harus dilakukan di hadapan semua orang, dan setelah itu dia harus bersujud hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Jika tidak, taubatnya tidak akan diterima dan dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada 25 Juli 2018, saya bermimpi bahwa Imran Khan menjadi Perdana Menteri, tetapi dia tidak berhasil seperti janji-janji yang telah dibuatnya. Setelah itu, saya juga mendapat banyak mimpi lain, di mana setiap kali satu masalah Imran Khan selesai, masalah lain langsung muncul.
Anda juga pasti melihat selama masa pemerintahannya, banyak sekali masalah yang datang silih berganti. Lalu, saya bermimpi bahwa di dalam partai Imran Khan sendiri, mulai terbentuk kelompok-kelompok yang berseberangan dengannya. Kemudian, dalam mimpi lain, saya melihat bahwa para pendukung Imran Khan, seperti MKM atau partai-partai lain yang bergabung dengannya, terus-menerus memberikan tekanan kepada Imran Khan hingga akhirnya mereka meninggalkannya. Lalu, saya bermimpi bahwa Imran Khan hanya mendapat masa 30% untuk menunjukkan kinerjanya. Jika Anda lihat, dari Agustus 2018 sampai Maret 2020, masa itu memang kira-kira hanya 30% saja. Begitu masa 5 tahunnya baru berjalan sekitar 30%, saat itu juga virus corona mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Pakistan. Karena hal itu, Imran Khan tidak mendapat kesempatan untuk benar-benar menunjukkan kinerjanya. Setelah itu, saya juga mendapat mimpi bahwa pada masa Imran Khan, ada sebidang tanah di Pakistan yang tiba-tiba amblas, dan akibatnya banyak orang yang usahanya sangat terdampak. Mimpi-mimpi ini memang bersifat simbolis, jadi kejadian itu merepresentasikan adanya bencana alam yang akan terjadi pada masa Imran Khan. Dan seperti yang Anda lihat, bencana itu datang dalam bentuk virus corona. Setelah itu, jika Anda perhatikan, Imran Khan mendapat dukungan dari seluruh dunia. Bahkan, jika dilihat, dukungan yang diberikan oleh orang-orang yang mapan kepada Imran Khan mungkin belum pernah diberikan kepada Perdana Menteri manapun dalam sejarah Pakistan. Namun, meskipun begitu, Imran Khan tetap tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Jika Anda lihat, Imran Khan harus meninggalkan jabatannya dengan cara yang belum pernah dialami oleh Perdana Menteri manapun di Pakistan sebelumnya, yaitu dengan mosi tidak percaya. Imran Khan dicopot dari jabatan Perdana Menteri melalui mekanisme itu. Selain itu, ada dua mimpi yang saya alami, dan kemudian Imran Khan benar-benar mengucapkan kata-kata yang persis sama seperti dalam mimpi saya. Sekarang, orang-orang mengatakan saya ini suka membuat prediksi, dan memang banyak orang yang suka membuat prediksi. Dari 100 prediksi yang mereka buat, mungkin 8 atau 10 yang benar-benar terjadi, itu pun berdasarkan analisis mereka atau apapun itu. Tidak mungkin 100 prediksi yang dibuat semuanya benar. Tapi jika Anda lihat mimpi-mimpi saya, jika saya ceritakan mimpi-mimpi itu pada Imran Khan hari ini, dia pasti akan berkata, mungkin Kasim ini hanya membacakan berita utama untuk saya, karena mimpi-mimpi itu benar-benar terjadi persis seperti kenyataan. Dari dua mimpi yang saya sebutkan, dalam satu mimpi Imran Khan berkata kepada Amerika, kami bukan budak Anda. Dalam mimpi lain, yang saya alami pada Maret 2020, Imran Khan dalam keadaan marah dan gelisah berkata, jika kalian pikir ada orang lain yang bisa tampil lebih baik dari saya, silakan panggil dia, saya akan pergi. Dan jika Anda perhatikan, ketika Imran Khan dicopot, dia sering sekali mengucapkan kata-kata, kami bukan budak Amerika. Beberapa bulan sebelumnya, dalam salah satu pidatonya, Imran Khan juga berkata, jika kalian pikir ada orang lain yang bisa menggantikan saya dan tampil lebih baik, silakan panggil dia, saya akan pergi. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang membuat prediksi bisa mengatakan dengan tepat bahwa akan datang suatu waktu di mana orang ini akan mengucapkan kata-kata persis seperti itu? Hanya Allah Rabbul Alamin yang mengetahui hal-hal gaib, yang tahu masa depan, yang tahu isi hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu bahwa suatu hari nanti Imran Khan akan mengucapkan kata-kata itu, dan dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan mimpi itu kepada saya sebelumnya, bahwa akan datang waktu di mana Imran Khan akan berkata seperti itu. Ketika Imran Khan lengser pada 10 April, pada 15 April 2022 saya bermimpi bahwa Imran Khan berusaha sangat keras, tetapi dia tetap tidak berhasil mengadakan pemilu lebih awal. Saya membagikan mimpi ini kepada saudara Talha yang tinggal di Australia. Dia membuat video tentang mimpi itu dan mengunggahnya. Setelah itu, setiap kali ada kabar tentang Imran Khan,
dengan dukungan dari seluruh dunia, dan setiap hari ada berita breaking news bahwa dalam 24 jam ke depan pemilu akan diumumkan, atau dalam 48 jam ke depan, atau dalam 24 jam ke depan. Saya selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan mimpi ini kepada saya. Sekarang hanya Engkau yang bisa mewujudkannya." Jika pemilu benar-benar terjadi, maka mimpi saya akan terbukti salah, dan para penentang saya pasti akan menyebarkan bahwa mimpi saya tidak benar. Sampai akhirnya, Mahkamah Agung pun memerintahkan maaf, bahwa Imran Khan bahkan membubarkan dua majelisnya sendiri agar pemilu bisa diadakan. Lalu Mahkamah Agung juga mengumumkan bahwa pada 14 Mei, pemilu harus diadakan bagaimanapun juga. Sepengetahuan saya, dalam sejarah Pakistan belum pernah terjadi perintah Mahkamah Agung tidak dijalankan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur sedemikian rupa sehingga pemilu itu tidak jadi dilaksanakan. Bahkan perintah Mahkamah Agung pun tidak bisa dijalankan. Sekarang Anda lihat sendiri, pemilu tampaknya akan diadakan sesuai jadwal. Wallahu alam, tapi pemilu lebih awal tidak terjadi. Seperti yang saya lihat dalam mimpi, bahwa Imran Khan pun tidak berhasil mengadakan pemilu lebih awal. Dan Anda lihat sendiri, pemilu lebih awal itu memang tidak terjadi. Lalu, kenapa hal itu bisa terjadi? Saya ingin bertanya kepada para pendukung PTI, apa alasan sebenarnya? Mengapa militer begitu mendukung Imran Khan? Orang-orang dari seluruh dunia mendukung Imran Khan dan sampai sekarang pun masih mendukungnya. Tapi apa sebenarnya alasan sehingga Imran Khan terus-menerus mengalami kegagalan?